Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhda Wuliaunisa dengan NPM 2020215136 akan memaparkan 4 materi dari mata kuliah Akhlak dan Etika yang diampu oleh Bapak As'ad STHI MPD. Materi yang akan saya paparkan kali ini ada 4, yaitu yang pertama pengertian akhlak dan keutamaannya, yang kedua adab atau etika belajar dalam Islam, yang ketiga etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, yang keempat pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan, sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Hasilnya, pembangunan di semua bidang akan stabil. Kemudian, materi yang kedua, yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Mengutip dari buku Aqidah Akhlak oleh Ahmad Qusairi, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Berikut adalah adab belajar dalam Islam yang dikutip dari buku Aqidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah oleh Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin. Yaitu yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izinlah kepada guru. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar, belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak mudah putus asa, membaca doa setelah usai belajar. Kemudian, untuk materi selanjutnya, yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah lainnya yang memiliki makna hampir sama dengan etika adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mos dalam bentuk tunggal atau mores bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat,
akhlak, dan cara hidup. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro. Termasuk dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah berasal dari kata syawaro yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berunding. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan melalui mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Prinsip demokrasi dalam Islam yakni meliputi beberapa sikap, yaitu yang pertama, musyawarah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang kedua, adil. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga, amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempercayakannya. Yang kelima, kebebasan. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Sekian pemaparan 4 materi mata kuliah Akhlak dan Etika dari saya, Hida Aulia Unisa. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.